muka bumi. Dalam Quran surat Al-Hud ayat 61, Allah menetapkan manusia juga menjadi pemakmur di bumi. Sebuah hadis yang saya sangat terinspirasi, yaitu khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia. Pesan apa? Es kacang merah. Es coklat. Kalau kita es kacang hijau. Nikmat. Sempurna, padat isinya. Awet rasanya. Kemana aja seharian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Januar ingin mempresentasikan hasil dari menangkum jurnal berjudul Analisis Iklan Televisi Sampurna Hijau versi es kacang hijau dengan pendekatan semiotika Roland Barthes, karya Toto Haryadi. Oke, langsung saja. Next slide. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, M. Putra Januar, dan rekan saya, Amar Asyaf. Next slide. Latar belakang, iklan yang dianalisis adalah iklan televisi Sampurna Hijau yang memiliki konsep unik dan kreatif, mengandung banyak simbol yang melibatkan brand lain. Iklan ini ditujukan untuk menemukan pesan tersirat di dalamnya melalui pendekatan semiotika Roland Barthes yang mencakup analisis elemen, teks, audio, dan visual. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengungkap makna denotasi, konotasi, serta mitos yang terkandung dalam iklan tersebut, dan juga mengetahui bagaimana para audiens menginterpretasikan makna dari iklan ini. Next slide. Slide pertama ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis iklan Sampurna Hijau versi es kacang hijau dengan menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna denotasi, konotasi, serta mitos yang terkandung dalam iklan tersebut dan bagaimana iklan ini mempengaruhi interpretasi emosi. Oke, di sini ada makna denotasi. Apa makna denotasi yang terdapat dalam iklan Sampurna Hijau versi es kacang hijau? Makna konotasi. Apa makna konotasi yang dapat diinterpretasikan dari elemen-elemen dalam iklan tersebut? Mitos apa yang muncul dari analisis iklan ini dan bagaimana hal itu mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk Sampurna Hijau. Oke, next slide. Ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari iklan Sampurna Hijau yang diamati. Alat pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan pengamatan, di mana peneliti mencari berbagai iklan rokok dari kompetitor dan mengamati satu persatu sebagai landasan utama sebelum menganalisis iklan Sampurna Hijau. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis elemen teks, audio, dan visual dengan pendekatan semiotika Roland Barthes yang mencakup makna denotasi, konotasi, serta mitos yang terkandung dalam iklan tersebut. Oke, next slide. Ada hasil penelitian. Di sini terbagi dalam menjadi 4 poin. Poin pertama, makna denotasi dan konotasi. Iklan Sampurna Hijau versi es kacang hijau menyampaikan pesan eksplisit tentang produk rokok dengan menampilkan elemen-elemen visual dan audio yang menarik. Setiap elemen dalam iklan seperti warna dan simbol memiliki makna konotatif yang menunjukkan dominasi Sampurna di pasar rokok serta menciptakan asosiasi positif dengan produk tersebut. Poin kedua ada mitos yang muncul. Iklan ini menciptakan mitos tentang kesuksesan dan kenikmatan yang terkait dengan merokok yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk Sampurna Hijau. Poin ketiga, penggunaan simbol. Iklan melibatkan simbol dari brand kompetitor yang memperkaya makna dan memberikan konteks yang lebih luas dalam pemaknaan lain. Dan poin terakhir ada analisis elemen. Melalui analisis elemen teks, audio, dan visual, ditemukan bahwa iklan ini dirancang secara kreatif untuk menarik perhatian
konsumen di tengah regulasi ketat terhadap iklan rokok. Baik, kembali lagi kepada saya. Next slide, ada kesimpulan. Kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian ini adalah bahwa iklan Sampurna Hijau versi es kacang hijau berhasil menyampaikan makna yang kompleks melalui elemen-elemen teks, audio, dan visual yang dianalisis dengan pendekatan semiotika Roland Barthes. Penelitian ini menunjukkan bahwa iklan tidak hanya memberikan informasi tentang produk, tetapi juga membangun citra dan mitos yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap rokok Sampurna Hijau. Dari perspektif psikologi komunikasi, iklan Sampurna Hijau ini menggunakan elemen-elemen semiotik untuk menciptakan makna yang mempengaruhi persepsi konsumen secara afektif. Iklan tersebut berhasil menciptakan citra dan mitos yang selaras dengan kebutuhan emosional dan sosial konsumen dengan cara yang halus dan simbolis. Asosiasi positif yang dibangun oleh iklan melalui simbol-simbol budaya dan visual akhirnya dapat mempengaruhi perilaku konsumen tanpa harus menggunakan argumen langsung atau rasional. Next slide. Ada diskusi atau kritik. Analisis iklan Sampurna Hijau versi es kacang hijau dengan pendekatan semiotika Roland Barthes menyoroti dua tingkat makna. Yang pertama, denotasi, makna literal, dan konotasi, makna kultural. Secara denotatif, iklan ini menyampaikan pria yang menikmati es kacang hijau di warung kaki lima, mengaitkan rokok dengan kehidupan sederhana. Secara konotatif, es kacang hijau dan warung kaki lima mewakili nilai tradisi, kebersamaan, dan kesederhanaan. Menggambarkan Sampurna Hijau sebagai bagian dari gaya hidup yang alami dan terjangkau. Mitos yang dibangun adalah normalisasi merokok sebagai bagian dari budaya lokal. Kekuatan iklan terletak pada penggunaan elemen-elemen lokal untuk menciptakan kedekatan emosional. Namun, kelemahannya adalah normalisasi merokok dan penguatan stereotip kelas pekerja sebagai konsumen rokok. Dalam dunia nyata, iklan ini efektif dalam menghubungkan produk dengan budaya lokal, namun juga menghadirkan risiko dalam hal etika dan kesehatan. Oke, next slide. Baik, pada slide ini ada rekomendasi terdiri dari yang pertama, perkuat cerita budaya dan emosi. Iklan sudah menunjukkan kesederhanaan dan kesejukan melalui es kacang hijau. Untuk lebih kuat, tambahkan cerita yang lebih menyentuh. Misalnya, tentang momen berkumpul bersama keluarga atau teman sambil menikmati es kacang hijau di cuaca panas. Hal ini bisa membuat iklan lebih relevan secara emosional dan dekat dengan keseharian konsumen. Baik, yang kedua, gunakan media sosial dan platform digital. Agar lebih menarik bagi anak muda, iklan bisa diperluas ke platform digital seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Buat chat yang lebih singkat dan interaktif, misalnya dengan mengajak konsumen berbagi momen mereka, menikmati es kacang hijau dan Sampurna Hijau. Ini bisa membuat iklan lebih viral dan menjangkau lebih banyak orang. Oke, yang terakhir, next slide. Refleksi. Iklan Sampurna Hijau versi es kacang hijau efektif dalam memanfaatkan elemen budaya lokal untuk membangun citra produk. Melalui pendekatan semiotik, es kacang hijau menjadi simbol kesejukan dan kesederhanaan yang menghubungkan produk dengan pengalaman yang familiar bagi masyarakat Indonesia. Dari perspektif psikologi komunikasi, iklan ini lebih menekankan aspek emosional dan budaya daripada argumen rasional. Memanfaatkan simbol untuk membentuk persepsi positif. Namun, tantangan ke depan adalah menjaga relevansi di era digital, terutama bagi generasi muda. Iklan perlu memanfaatkan platform digital dan narasi yang lebih interaktif agar tetap menarik bagi audiens yang lebih muda dan terbiasa dengan konten digital yang dinamis. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan jika pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.